Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jawairul Fikri dari Prodi MPI kelas C. Untuk NIM saya yakni 0604 0321 087. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan karya ilmiah yang berjudul merangkum dan mengutip dalam penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, termasuk buku ajar, sering ditemui rangkuman dan pengutipan dari berbagai sumber acuan. Penulisan buku ajar harus memiliki keterampilan merangkum bacaan, merujuk dan menyetir pendapat penulis lain, dan penunjukan sumber dan pengintegrasian berbagai pendapat dari berbagai sumber untuk mendukung gagasan penulis. Merangkum bacaan dapat dilakukan untuk mendukung gagasan penulis. Jika ini yang dilakukan, harus diperhatikan model perujukannya dalam pengutipan. Pengutipan adalah penggunaan teori, konsep, ide, dan lain yang sejenis yang berasal dari sumber lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua pengutipan harus disertai perujukan kealpaan untuk merujuk kutipan dapat dianggap melanggar etika penulisan karya ilmiah. Format perujukan kutipan mengikuti ketentuan-ketentuan berikut yang akan saya jelaskan. 1. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya, baik bahasa maupun ejaannya. Rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka. Tanda koma, tahun terbitan, titik 2, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman. Kutipan yang panjangnya kurang dari 4 baris dimasukkan ke dalam teks, diketik seperti ketikan teks, diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2. Sumber rujukan ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan. Kutipan yang terdiri dari 4 baris atau lebih, diketik 1 spasi, dimulai 7 ketikan dari batas tepi kiri. Sumber rujukan ditulis langsung sebelum teks kutipan. Apabila pengutip memandang perlu untuk menghilangkan beberapa bagian kalimat, maka pada bagian itu diberi titik sebanyak 3 buah. Bila pengutip ingin menghilangkan 1 kalimat atau lebih, maka pada bagian yang dihilangkan tersebut diganti dengan titik-titik sepanjang 1 baris. Apabila pengutip ingin memberi penjelasan atau menggarisbawahi bagian yang dianggap penting, pengutip harus memberikan keterangan. Keterangan tersebut berada di antara tanda kurung, misalnya garis bawah oleh pengutip. Misalnya kalimat yang dalam kurung itu sudah ada garis bawah yang dibuat oleh pengutip. Apabila penulis menganggap bahwa ada suatu kesalahan dalam kutipan, dapat dinyatakan dengan penuliskan simbol SIC langsung setelah kesalahan tersebut. Terus setelah itu kutipan langsung ditampilkan untuk mengemukakan konsep atau informasi sebagai data. 2. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang tidak sama persis dengan aslinya. Pengutip hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang telah disusun oleh pengutip. Kalimat-kalimat yang mengandung kutipan ide tersebut ditulis dengan spasi rangkap sebagaimana teks biasa. Semua kutipan harus dirujuk. Sumber rujukan dapat ditulis sebelum atau sesudah kalimat-kalimat yang mengandung kutipan. Apabila sesuatu yang ditulis itu sebelum teks kutipan, maka nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka masuk ke dalam teks, diikuti dengan tahun terbitan di antara tanda kurung. Apabila juga sesuatu itu ditulis sesudah teks kutipan, rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, titik 2, dan diakhiri dengan tahun terbitan. Selain perujukan di dalam teks, penulisan daftar pustaka juga harus dilakukan. Daftar pustaka berisi keterangan mengenai sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir. Keterangan ini meliputi nama pengarang, tahun terbitan, judul buku, kota penerbitan, dan nama penerbit.
Gelar yang dimiliki pengarang tidak dicantumkan dalam daftar pustaka. Selanjutnya, daftar rujukan dapat berupa buku teks, jurnal penelitian, laporan penelitian, tugas akhir seperti skripsi dan disertasi, dan terbitan karya ilmiah Daftar pustaka disusun secara alfabetis menurut nama belakang pengarang dan tidak perlu menggunakan nomor urut. Apabila terdapat 2 atau lebih nama pengarang yang sama, pengurutan dilakukan mulai dari tahun terbitan yang terbaru. Untuk terbitan berikutnya, nama pengarang tidak ditulis, tetapi diganti dengan garis lurus tengah. Maksudnya bukan garis bawah. Sepanjang 7 ketukan. Daftar pustaka ditulis tanpa nomor. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.